Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sekarang masuk pelan-pelan ke dalam sejarah kerajaan Islam di Jawa. Perlu diketahui ketika kita membahas masalah Islam dan sejarah Islam, kita bisa pilah menjadi dua. Pertama, pra-Islam. Yang keduanya, setelah pasca datangnya Islam. Dengar nggak Mas Santu Mas? Ya, kayaknya kok nggak enak Mas. Atau perasaan saya? Oke. Perlu diketahui, kalau sudah membahas masalah sejarah pra-Islam, sarjana-sarjana baik dalam negeri maupun luar negeri selalu membahas kaitannya dengan Islam, kedatangan orang-orang purba ke Indonesia. Makanya di sini disebut dengan zaman prasejarah. Saya tidak ingin membahas manusia zaman prasejarah yang antum kenal dengan Homo sapien dan sapien, ya makhluk yang masih mirip-mirip dengan ketek, dan itu tidak akan bisa diusut. Tapi intinya Jawa, terutama Indonesia, itu memang sudah sejak lama kehadiran manusia-manusia purba. Dan manusia-manusia purba di Indonesia itu sudah sangat hidup teratur. Buktinya, ditemukan budaya-budaya dari mulai era batu, kemudian perunggu, kemudian emas. Bahkan ditemukan di daerah Lamongan, ya, di daerah Lamongan, Sukodadi, itu perhiasan-perhiasan emas yang itu disinyalir buatan manusia purba. Berarti mereka cukup maju. Kenapa hadirin sekalian Jawa ini sudah menjadi sasaran manusia purba? Karena memang daerahnya subur, potensi alamnya menggiurkan, dan yang tidak kalah pentingnya berbagai macam kehidupan dari mulai hewani, hayati lengkap di Indonesia. Makanya setelah zaman pasca sejarah pun seluruh bangsa datang ke Indonesia untuk mencari itu. Coba bayangkan Pak, antum pernah nggak berpikir di mana Spanyol, di mana itu Portugis, di mana itu Inggris, di mana itu Belanda, sampai Indonesia? Itu sampai. Nah, kita baru bisa menemukan sejarah yang sebenarnya. Menurut ahli sejarah, kehadiran migran pertama kali ke Indonesia disinyalir dari Indochina, yaitu turunan dari Yafid, di mana Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya mendarat memiliki 3 anak. Anak yang pertama adalah Syam. Sam ini dikenal di dalam bahasa Latinnya adalah Semit. Semit ini melahirkan 3 bangsa besar akhirnya, yaitu Persia, Romawi, sama Sumeria. Dan nanti dari perut inilah lahir Nabi Ibrahim, yang menjadi cikal bakal bangsa, umat, dan juga para nabi. Kemudian yang keduanya adalah Ham. Ham ini akhirnya lahir, nama anaknya Sudan, dan nanti tinggal di Afrika. Makanya daerah pertama kali yang ditempati oleh Ham ini, kemudian lahirlah anak namanya Sudan. Negerinya, daerahnya, desanya dinamakan Sudan, sekarang menjadi negara besar. Kemudian yang ketiga adalah Yafid.
Yafid ini memiliki dua anak. Anak yang pertama namanya Yunan, dan anak yang keduanya adalah Ya'jud Ma'jud. Jadi Yunan itu akhirnya tinggal di gunung Tiberia, Tibet. Makanya sampai sekarang disebut dengan pegunungan Yunan. Dari Yunan inilah lahir dua anak, Tartar sama Mongol. Nah, Ya'jud Ma'jud di eranya Zulkarnain, Nabi Musa melakukan berbagai macam kejahatan, akhirnya dipisahkan, dibikinkan negeri sendiri oleh siapa? Oleh Zulkarnain. Dan Zulkarnain ini disinyalir sampai Papua. Masya Allah ya, antum lihat biar nggak penasaran, buka ayatnya. Surat Al-Kahfi. Ya, sudah ketemu belum, Mas? Hah? Oke. Antum buka halaman surat 9, ini surat Al-Kahfi ayat 90. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sampai Zulkarnain ke negeri tempat terbitnya matahari. Apakah Zulkarnain itu sampai tempat terbit, maksudnya negeri paling akhir di timur? Mana? Timur, Papua. Di sana beliau menemukan kaum yang tidak mengenakan pakaian alias telanjang. Pas nggak? Gimana, Mas? Ini pentingnya kita itu mengenali sejarah. Jadi hadirin sekalian, ternyata Zulkarnain itu sudah sampai Indonesia, sampai daerah timur. Yang disebutkan juga di dalam sejarah, orang-orang Arab pernah menemukan daerah namanya Wak-Wak, yang menghasilkan emas yang sangat melimpah, yang tidak lain adalah Fak-Fak, Papua. Dan sampai sekarang, dulu itu Pak dikisahkan, emas itu melimpah, ya, berserakan di pinggir-pinggir pantai seluruh Papua. Jadi orang dulu nggak usah nambang, tinggal nyedok, saking melimpahnya. Makanya sampai Mas Uti pun pernah datang ke daerah Sumatera, kemudian menemukan Maharaja yang tidak lain adalah Sriwijaya. Kemudian dia sampai ke daerah Lampung, menemukan Gunung Merapi yang menjulang tinggi, setiap hari mengeluarkan api besar, siang malam menyala-nyala, yang tidak lain Gunung Krakatau. Mas Udi datang ke Sumatera kurang lebih pada abad ke-10. Ya. Itu berarti ketika itu apa? Krakatau itu masih besar. Dan perlu diketahui, Gunung Krakatau itu mengecil seperti sekarang ini baru. Ledakan terakhir pada tahun 1882-83 yang akhirnya menghilangkan daerah dataran Sumatera Jawa 12 mil hilang, sehingga memisahkan antara Sumatera dengan Jawa. Dulu nyambung. Dan Krakatau ini meledak berkali-kali. Ledakan pertama disinyalir oleh ahli sejarah tahun 444 dan membuat apa Pak? Dunia ini turun suhunya sampai 20 derajat Celcius. Adem. Dan akan meledak lagi. Iya. Krakatau masih hidup nggak? Nah, makanya jangan dekat-dekat sana. Itu. Makanya Jawa Tengah kemungkinan juga hilang. Karena dalam proses perubahan alam itu ada
gempa, ada gunung meletus, itu banyak sering menghilangkan pulau, memunculkan pulau. Ya, proses gempa, apalagi tektonik, itu seringnya memunculkan pulau baru, menghilangkan pulau baru. Makanya antum lihat aja pinggiran Gunung Kidul itu dataran yang tinggi bergunung-gunung itu awalnya adalah lautan. Makanya lihat batu karang semua. Disinyalir juga ada kuburan di Medan yang kuburan tersebut di pucuk gunung. Sebetulnya tidak ada kuburan di pucuk gunung. Dulu itu pantai. Karena perubahan tsunami dan gempa-gempa tersebut, maka dataran berubah. Jadi ada yang hilang, ada yang muncul. Ada yang menjadi daratan, daratannya ada yang menjadi lautan. Dan itu biasa. Dan kemungkinan besar Jogja itu hilang. Makanya di Gunung Kidul itu ada sungai bawah tanah. Ya, kalau terjadi gempa besar itu hilang, maka memisahkan Jawa menjadi dua. Nah, minimal yang jadi lautan sungai bawah tanah itu. Antum ini cerita Pak, ya? Antum minum dulu kayaknya. Dan akhirnya seluruh negeri bagian timur itu hilang. Di akhir zaman tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda kan? Di antaranya apa? Gempa besar di arah barat, gempa besar di arah timur, gempa besar di Jazirah Arabia. Dari sini hadirin sekalian, dunia itu memang betul-betul tidak diciptakan Allah untuk keabadian. Kullu man 'alaiha fan. Yang langgeng, yang kekal itu hanya Allah, maka kejarlah, carilah. Kata para ulama, kenikmatan yang tidak pernah disentuh oleh kematian dan kepunahan, yaitu apa? Jannah. Oke. Ini habis waktunya. Belum menyeritakan sejarah kerajaan. Baik. Hadirin sekalian, setelah itu muncul di abad pertama mulai sebelumnya tadi Tartar, karena Mongolia itu kebanyakan tinggal di pegunungan, menjadi manusia pedalaman dan hidupnya hanya bergerombol, memburu, mengembala dan perang antar kabilah. Maka saat berkuasa itu sadis. Di antaranya yang menghabisi Baghdad adalah turunan Yafid yang dari Mongol ini, yang tidak lain adalah Hulaku, yang menghancurkan Baghdad, mengubrak-abrik tahun 1200 berapa? 58. Nah, yang satunya Tartar ini lebih banyak tinggal di pantai-pantai, menjadi nelayan, pedagang dan merantau. Maka akhirnya di antara mereka sampai datang ke Jawa. Maka menurut penelitian Profesor Dr. ahli sejarah Raffles dari Inggris mengatakan turunan asli orang Jawa itu Tartar. Tapi hadirin sekalian, pada periode berikutnya, ini pertama, maka Jawa dihuni oleh banyak suku penduduk. Dimulai dari kedatangan orang India. Jadi ahli sejarah selalu memberikan suatu apresiasi. Pertama kali adalah India. Yang pertama kali yang datang ke sini adalah Aji Saka. Aji Saka itu anaknya Nawasaka. Nawasaka itu raja kerajaan ada di India. Ya, menaklukkan kerajaan Islam, kerajaan di Jawa namanya kerajaan Medang, yang ketika itu disinyalir oleh ahli sejarah yang bukan sejarah, sebetulnya lebih mendekati pada dongeng. Rajanya namanya Dewoto Cengkar. Dewoto Cengkar inilah raja yang diketahui namanya dan sejarahnya.
yang disinyalir oleh ahli sejarah, kerajaan Medang ini ketika diserang oleh Ajisaka, tepatnya di daerah antara Blora dengan Purwodadi, yang akhirnya Dewata Cengkar itu kalah. Nah, tentang masalah sejarah detailnya Dewata Cengkar, kalau kita baca di dalam sejarah versi Jawa, tidak lebih kita cerita kuntilanak. Karena katanya dia adalah Raja Jin, ya repot kalau sudah ngusut sejarahnya Jin. Nah, Ajisaka setelah menang menyerang Jawa tahun 68, membuat tanggalan pada tahun ke-10-nya, yaitu tahun 78 dengan nama tahun Saka. Sejak itulah tahun Jawa itu ditetapkan. Perbedaannya dengan Masehi berapa? 78 tahun. Makanya kalau ada yang mengatakan tahun Saka 1400, berarti Masehinya 1478.